Selamat pagi, saya Hermansyah, peserta PPG Daljab 4 tahun 2022, bimbingan konseling LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Saat ini saya mau melakukan rekaman video untuk pelaksanaan pembelajaran konseling individual. Rekaman ini pada tanggal 5 Oktober tahun 2022. Terima kasih. Oke, selamat pagi Sadi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Jadi yang masalah kemarin gimana? Udah selesai belum? Udah selesai. Terus cara kamu komunikasi sama orang tua itu gimana? Ke rumah. Ke rumah siapa ya? Fotonya. Tapi nggak ikut. Terus yang dengan teman gimana? Kalau kamu sih udah Kenapa? Ya kenapa anda nggak mau komunikasi lagi sama teman? mau kalau menyapa pasti dijawab. Tapi kamu masih sering komunikasi nggak lewat media sosial sama dia? Nggak lagi? Atau nggak berteman lagi sama dia? Kalau itu Berteman. Tapi komunikasi nggak? kemarin di baru aku kan sering kamu Yang ganti nomor siapa? Sherry ganti nomor. Iya. Kenapa ganti nomor? Senang aja. Atau karena nggak mau bersosial lagi sama orang-orang atau teman-teman yang ada sekarang? Kenapa? Ya kenapa? Lebih senang berteman dengan orang luar daripada teman kamu yang di lingkungan sosial yang sekarang. Satu kelas, teman kamu bermain. Kelas masih ada nomor. Masih ada. Sekedar Chatan. Terus cuma itu saja. Itu karena kasus yang kemarin. Ini konseling kita yang kedua ya. Kemarin kan yang kemarin kan kita udah ngobrol konseling. Terus apa? Yang saya sarankan kemarin untuk bercermin, ngobrol dengan boneka, dan enak mana ngobrol sama cermin atau sama boneka? Sama cermin. Kenapa kalau sama cermin? Kalau kamu melihat cermin itu kamu melihat kamu secara utuh, diri kamu sendiri, atau dua pribadi yang berbeda? Yang berbeda. Bagusan yang dicermin atau yang aslinya? kadang yang asli masih lagi, kadang yang dicermin masih nggak tahu. Kalau yang asli nggak bagusnya di mana? Terus sifat Sifat. sama apa? Suka marah. Dengan? Tahu bikin hal itu kecil dan pokoknya hal itu tuh sekecil apapun itu menaikkan amarah, menimbulkan amarah. Sekecil apapun masalah mudah marah. Udah marah. Kalau yang dicermin nggak bisa marah. Itu ngomong sendiri ya Pak. Iya. Mungkin memang yang menjadi orang yang emosional. Jadi begini. Kenapa kamu arahkan ngomong sama cermin? Itu dalam bimbingan konseling itu ada teknik yang namanya kursi kosong. Kita ini sendiri, tapi seolah-olah kita ini berdua. Kalau kita nggak punya teman untuk berkomunikasi, teman curhat yang bisa kamu percaya, kamu bisa menggunakan teknik itu. Cermin, kursi kosong. Kamu mau marah apapun, ya kan? Dia akan diam. Kadang marah tuh memberikan pojok. Ya, terus yang menulis di buku jurnal itu
juga dilakukan. Jadi ketika saya kasih saran kemarin itu kira-kira lebih enak atau enggak? lebih enak. Lebih enak, lebih plong. Oke, itu bagus untuk kedepannya yang jelas. Tapi itu tidak baik juga kalau kita lakukan itu secara terus-menerus. Yang pertama, kamu tidak mendapatkan flashback, timbal balik kalau kamu ngomong sama cermin. Beda lagi kalau kamu ngomong sama personal, orang, ya kan, teman, guru, keluarga. Kamu bilang tadi kan bahwa kamu itu orangnya pemendam, ya kan, sedikit marah. Itu menurut kamu sendiri, sebab kamu itu apa? Suka marah. Kalau itu kalau dari teman Semuanya karena teman. bukan sih. Sering ngomong tuh diabaikan. Sama teman. Ya, kalau mungkin tidak didengarkan. Ya kan? Terus kalau minta pendapat tuh dia tuh cuma ya serem lah itu punya kita ibaratnya nggak usah punya. Daripada punya teman tapi tidak dihiraukan. Iya. Sedangkan kalau ada misalnya saya minta pendapat kan langsung kenapa? Terus Terus saya punya pendapat ya terus itu enggak. Jadi bosan. bosan. Selain kamu itu tidak mendapatkan komunikasi interaktif, dalam artian ketika kamu ngobrol sama teman, kamu curhat sama teman, tidak mendapatkan apa yang kamu timbal balik yang kamu inginkan kan. Sedangkan kalau teman cerita sama kamu selalu memberikan timbal baliknya. Ketika kamu yang menjadi orang yang curhat, kamu tidak mendapatkannya, terus marah, Masih emosi, jengkel, kesel. kesel. Oke, itu lagi. Menurut kamu tuh termasuk orang yang mendapatkan kasih sayang? Hah? 40%? Dari siapa? Dari siapa 40%? Ayah nggak dapat? Dapat nggak? Nggak dapat. Terus yang kedua? Kalau dari aku sih kalau sakit sih Pak. Kalau sakit baru dikasih perhatian. Oke, apalagi? Kalau dari nenek dia sih perhatian kayak memang Kalau sakit, kalau ada masalah baru diperhatikan. Apa kamu buat masalahnya dari perhatikan sama orang tua? Enggak juga. Supaya mendapatkan perhatian dari kamu. sedikit pun tidak ada yang mencari perhatian dan ada di masalah. Itu karena murni lalai. Masalah kemarin itu nggak melakukan karena anggap aja orang hilaf atau nggak tahu tiba-tiba tanpa sadar kamu mengambil barang orang. Ya. Bukan karena kamu ingin jadi perhatian. Oke, itu yang pertama. Jadi ketika kamu mempunyai permasalahan apapun, kamu bisa menggunakan media yang lain, anti cermin yang seperti saya katakan di pertemuan kemarin, entah itu cermin, boneka atau buku. Kamu bisa meluapkan amarah emosi kamu. Kamu tadi bilang merasa plong kan? Kedua, kalau kamu 40% itu tidak mendapatkan kasih sayang dari keluarga, kira-kira kira-kira kamu nanti itu cari kasih sayangnya dari mana? Perhatiannya dari mana? Pernah Ke pacar, apa lagi? Dapat nggak? dapat Pak. Maksimal nggak? Kenapa? Terus nggak cari lagi. Nggak. Males Males. Kamu dapat dari pacar juga nggak dapat, dari teman juga nggak dapat. Terus kira-kira kamu mengatasi hal itu gimana? ada teman dekat mama nih. Dewasa berarti kalau teman dekat mama itu berarti udah nikah, udah berkeluarga, Punya anak. udah punya anak. Jadi mainlah sama aku setiap hari. Terus curhatnya tempat itu mana curhat soal ini yang dikasih nasihat. Pokoknya apa lah.
Ini duality. Cuma bukan orang sensitif, cuma tindakan juga. Tapi pada intinya dari permasalahan kemarin kamu sudah merasa baiknya sudah sedikit takut dengan kenapa? Sebenarnya bukan salah sih, bukan kayak Omongan orang. Oke. Jadi kadang-kadang begini, karena kita yang mempunyai perilaku berarti orang lain yang menilai, iya kan? Contoh misalnya, saya punya uang 100.000, iya kan? Ini berapa nih? Ini kalau saya suruh pilih yang mana? Milih yang 100.000. Kenapa? Jumlahnya lebih berharga mana ini? 100. Bukan karena bentuknya atau warnanya, tapi karena nilai. Ini ukurannya lebih besar, ini ukurannya kecil. Bukan karena ukuran juga. Bukan karena warna. Karena nilainya lebih besar. Kalau uang 100 ini saya lipat, ya, saya lipat lagi. Ya, terus saya taruh bawah. Ini di atas, ini di. Kamu pilih yang mana? Yang 2.000 apa 100? Apa dalam bentuk nasi atau? Enggak, ini pilihan saja. Misalkan, ini uang 100 saya taruh bawah, uang 2.000 saya taruh atas. Kamu pilih yang mana? Pilih aja. Mana yang nilainya lebih besar, yang lebih berharga yang mana? Yang di bawah. Walaupun dia tempatnya di Bawah. tapi dia punya nilai harga. Kalau dia saya injak-injak, kotor nih misalkan, saya ginikan nih uang 100 nih kan, ya kan? Nah bentuknya kayak gini. Ini 2.000. Kamu pilih yang mana? Yang 100. Kenapa? Nilainya lebih apapun bentuknya. Uang 100 ini bukan karena warna, bukan karena ukuran, tapi karena walaupun dia ada di bawah, kamu tetap milih yang 100 karena nilai. Walaupun bentuknya udah diinjak-injak, diremas-remas, kamu tetap milih yang apapun bentuknya, iya kan? Apapun kondisinya, tidak akan pernah merubah nih harga. Kondisikan dirimu kayak gitu juga. Dimanapun posisi kamu, seperti apapun kondisi kamu, jangan merubah nilainya, ya, harganya. Kamu punya harga diri, punya sikap, ya kan? Kamu kamu kemarin melakukan kesalahan, tapi kan kamu bisa memperbaikinya. Yang penting nilainya tidak. Apapun kamu melakukan kesalahan, apapun orang lain mau menilai apapun, jangan merubah harganya, harga nilainya. Nah, gimana? Jangan, ini bukan untuk kamu, ini rokok saya. Jadi gimana? Bisa menyimpulkan dari hal tadi? Bisa. Apa? Untuk apapun, jangan mengubah harga diri. Dan mentang-mentang kita tuh saat dalam banyak baik Ya, tetap berbuat baik sama orang. Saya ada satu lagi animasi. Kisah pensil. Ini apa ini? Perutusan dan pesan, ya kan? Kisah sebuah pensil. Lihat. Kisah sebatang pensil. Pada mulanya, ini kan sang pembuat pensil berkata kepada pensil, ada 5 hal yang harus diketahui sebelum pensil itu dibuat, ya kan? Ingatlah kelima hal itu dan Anda akan menjadi pensil terbaik yang pernah. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia menjadi sosok manusia, ya kan? Kadang kita dari sisi agama kepercayaan kita sudah disumpah sama Tuhan, sama
bahwasanya ketika kamu nanti saya kirimkan roh kamu ke dalam sebuah janin untuk wujud manusia, selalu berbuat baik apapun kondisinya, ya kan? Yang pertama apa? Tapi hanya jika Anda membiarkan diri Anda dalam pengaruh seseorang yang belum. Sebuah pisau bisa untuk dibuat baik, bisa dibuat buruk. Untuk memasak bisa, membunuh seseorang, tergantung yang pegang pisau tersebut. Sama seperti nasi, sama seperti diri kamu. Kamu percayakan diri kamu sama siapa? Ya kan? Satu, yang jelas sama Tuhan yang Maha Esa. Ya, pasrahkan. Kedua, orang tua apapun itu. Misalkan begini, kamu waktu kecil ditimak-timak nggak? Kira-kira nih sama orang tua? Dibelai-belai? Berapa kali? Banyak. Terus ketika kamu dipukul sama orang tua, kira-kira ini, kamu akan mengingat ketika kamu dipukul apa ditimak-timak? Kenapa? Padahal lebih banyak ditimak. Kenapa yang kamu ingat itu ketika kamu dipukul saja? Kenapa enggak kamu ingat waktu ditimak-timak? Seperti itu juga ketika kamu bersosial sama orang. Jangan ingat kejelekannya, ingatlah kebaikan. Tapi seseorang itu lebih mudah melihat kejelekan. Dipukul bapak satu kali, padahal kamu dikasih uang sama bapak berkali-kali. Ya, selalu berbuat baik, menilai seseorang itu dari sisi positif. Yang kedua, apa? Jadi waktu-waktu Anda akan mengalami pengalaman menyakitkan yang terjadi di Anda. Pengalaman ini adalah menunjukkan beberapa kejadian yang terjadi. Kalau pensil itu sering dipakai, dia akan aus, ya kan? Memendek, diraut lagi, biar tajam lagi, dibuat lagi, nulis berkarya, ya kan? Pendek lagi, tumpul lagi, diraut lagi. Kira-kira ketika kamu jatuh, ketika tertimpa sebuah masalah, kamu jatuh ketika mendapatkan sebuah masalah, kamu bangun nggak? Jatuh itu sakit, ya. Ada masalah kayak gini kan gak enak, benar kan? Dikucilkan sama teman, diolok sama teman dan lain sebagainya, iya kan? Tapi itu mempertajam diri Anda. Pengalaman. Ada yang bilang itu pengalaman itu diri yang terbaik. Ada yang bilang itu, ya kan? Ya pada intinya begini. Ketika Shirley jatuh, ya kan? Terasa sakit, bangun lagi. Kalaupun tidak ada orang yang menolong, tidak ada orang yang bisa membuat Shirley bangkit, memotivasi lagi. Gunakan media yang kemarin yang saya sebutkan, kaca, 42 meter dan sebagainya. Kalau Shirley tidak punya pegangan yang kuat, atau berdoa sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan, itu juga. Ya kadang-kadang gitu, ya Allah, saya lagi. Kemarin sama Bapak balik pintu. Ini kan dengan semua Pak apa yang diomongkan bagaimana? Terus apa kata orang itu? Udah selesai sholat keluar lagi. Jadi nggak tahu kalau saya ngintip. Ngintip. Terus? Udah keluar. Jadi makan. Terus? Ngintipin. Adik, Bapak baik-baik mah. Ini nangis. Iya. Terus bingung. Terus dari mana? Dari Pak Hamis kan? Enggak. Udah tahu. Terus main. Terus malu Pak. Kenapa malu? Karena temannya bisa terus. Nah, orang punya malu itu bagus. Sering-sering. Kamu punya malu itu sering-sering. Jadi ketika kita gini saja. Ketika kita punya rasa malu, ketika kita akan berbuat jelek sama seseorang apapun, sikap, perilaku kita akan berbuat jelek.
ya kan? Kamu akan berpikir, nanti saya akan begini. Sering. Nah, itu yang pertama. Kedua, sebagai pembelajaran, jangan kayak gini lagi. Lebih baik meminta. Iya kan? Ya. Tapi saya suka. Ini yang ketiga. Anda memiliki kemampuan yang terbaik kesalahan apapun yang Anda telah lakukan. Ketika kamu menulis, ya berbuat dalam Islam, bisa dihapus nggak kira-kira? Walaupun tidak akan bersih kembali semula, tapi itu bisa walaupun ada bekasnya. Ya. Tapi bekasnya tak perlu diingat. Ya kan? Dan kemarin lupakan. Buat baru lagi. Jangan kamu membuat lembar baru lagi. Selama itu bisa diperbaiki, jangan buka lembaran diperbaiki dulu, ditulis ulang. Kalau bisa diperbaiki, kenapa harus beli baru? Kamu punya HP ini rusak nih, ya kan? Padahal cuma rusak kameranya doang, tidak perlu beli HP. Ya. Untuk membunuh satu ekor tikus, kamu tidak perlu membakar rumah, iya kan? Ada pepatah kayak gitu. Tidak perlu membakar lumbung untuk membunuh seekor tikus. Maksudnya membunuh padi, ada tikus satu merusak padi, tapi kan tidak perlu membakar lumbung, tidak perlu merendahkan diri kamu. Perbaiki aja kesalahan. Dan itulah orang manusia. Ketika manusia itu melihat kamu melakukan kesalahan, dia akan mengingat satu, tapi tidak akan pernah mengingat kebaikan yang pernah saya lakukan sama mereka. Tuh. Tapi iya. Ada masalah. Ada. Yang keempat sekarang. Nah, ini keempat. Yang kamu potong-potong tadi. Bagian terpenting dari ilmu adalah bagian yang ada pada bagian dalam dari Nah, pensil itu kan ada yang tata hitamnya itu, ada kulitnya yang dari kayu itu kan, itu yang penting kan? dalam. Bagian dalam. Jadi yang terpenting dari diri kamu itu apa? Sikap, hati, pikiran, atau fisik dari luar. Ya kan? Coba kamu tulis di media sosial. Kalau kamu takut dengan diri kamu sendiri, coba bikin nama samaran di Facebook atau di Twitter, di WA atau di IG. Cara mengendalikan emosi menurut Mr. X misalnya. Ngobrol dengan cermin, misalkan, ya kan? Memarahi jus apel. Iya kan? Apel lu tak potong-potong kamu, tak gilas-gilas kamu, ya kan? Tak blender kita hancur. Ini tuh ya, apa tuh bermasalah dihilangkan. Bisa dinikmati masalah itu. Bisa ya. Nah, terus kamu bisa tertawa sekarang, ya kan? Bisa bahagia. Simple kok. Senyum itu sudah termasuk bagian kebahagiaan. Kamu memarahi apel, ya anggap sebuah apel itu masalah, dihancurkan masalah, tapi masih bisa diminum, dinikmati. Yang kelima, terakhir. Apapun kondisinya, kita harus terus menulis. Kita harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tanda yang dapat dibaca dengan jelas. Paling dalam kesulitan dan solusi. Apapun kondisinya, kesulitan apapun kondisinya, saya harus tetap Jalan. Sherly punya tujuan hidup, pengen berkeluarga, pengen bekerja, pengen beli ini, beli itu, ya kan? Kalau itu dihasilkan dari kerja keras Sherly sebelumnya,
itu akan lebih bisa dinikmati. Nah, misalkan pengen kuliah, ya kan, pengen dapat beasiswa, pengen jadi wanita karir dan sebagainya. Nanti kalau aku punya uang, aku mau menabung, aku pengen beli motor, model ini, itu mimpi, boleh. Kamu boleh menghayal-hayal kayak gitu, itu boleh. Sering. Itu akan menenangkan sering. Itu akan menenangkan diri kamu Kan sendiri. kalau tulis ke buku, Iya, terus terus dengan baca buku dan dari buku jadi ada tujuan. pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pemilik. Kita diciptakan oleh Tuhan, tujuannya berbuat baik di dalam dunia. Dalam kondisi apapun, satu tergantung Shirley sendiri. Yang pertama tadi, ya kan? Yang kedua, walaupun tumpul dipertajam sakit, Shirley akan bangkit dan berusaha. Bagian terpentingnya adalah bagian hati Shirley sendiri, pikiran Shirley sendiri. Setiap apapun yang pernah kita tulis, yang pernah kita lakukan, itu bisa dihapus, bisa diperbaiki kayak akal lagi, iya kan? Dan Shirley harus tetap menulis, melangkah. Yang penting Shirley punya tujuan, punya keinginan, punya harapan, iya kan? Sekarang gantilah pensil dengan nama Anda. Terbaik atau tidak, tolak ukurnya yang pertama adalah diri kita sendiri kan. Kamu nih mau mandi di air terjun, kira-kira pakai mukena atau pakai celana pendek? Iya, maksudnya pakai mukena atau pakai celana panjang? Celana panjang. Nggak mungkin kamu ke air terjun, mandi ke sungai pakai mukena kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin juga kamu pergi beribadah, sholat pakai celana pendek. Semua ada fungsinya, semua ada tempat. Kamu menilai seseorang, dinilai dulu kebaikannya, satu yang bisa juga. Ya. Jangan melihat kamu ditampar oleh orang tua kamu sekali, tapi kamu nggak mengingat berapa kali kamu ditimang, nggak mengingat berapa kali kamu suapin, dipeluk sama orang tua. Satu. Kedua, buktinya apa? Kamu mengeluhku, kamu menangis, orang tua kamu mendengarkan, ngintip, iya kan? Kenapa dia ngintip? Karena dia peduli. Ternyata orang tua itu peduli, ternyata orang itu sayang sama dia. Cuma tanpa disana, ya saya harus paham tuntutan hidup orang tua. Dia harus bekerja, cari nafkah, beresin rumah. Sedangkan kita sebagai anak taunya minta enak, ya kan, nggak tahu kesengsaraan permasalahan yang dihadapi oleh orang. Nikmati masa-masa, ya kan. Apapun kesalahan yang saya lakukan, ketika saya tadi bilang saya punya rasa malu dan lain sebagainya, itu adalah bentuk bahwa saya itu akan semakin baik, semakin tajam seperti pensil patah di rauhan pengalaman hidup, ya kan. Bahkan saya bisa menilai masalah seperti apa bisa dihancurkan tapi masih bisa dinikmati, ya kan. Nikmati, cara menikmati masalah bagaimana? Kita berpikir, ya kan, kita selesaikan masalah itu, yang kemudian kita puas karena sudah menyelesaikan semua masalah. Itu lebih hebat, itu lebih bagus daripada orang yang lari dari semua masalah, menutupi sebuah masalah. Itu saya sudah jadi pemenang, bisa mengakui ya saya yang mengambil tanpa siapapun. Kenapa? Maaf, saya lalai. Saya mengakui di depan orang banyak, itu sudah menjadi sebuah prestasi. Aku sih orang yang bisa mengakui kesalahannya itu, ya jangan terus-terusan melakukan kesalahan, tapi maksudnya ketika dia melakukan kesalahan, dia mengakui, iya ini saya. Orang yang berjiwa besar. Jangan orang berjiwa besar. Ya Pak, saya salah. Ya Bu, saya salah. Hilaf.
konsekuensi atas dasar kesalahan. Tujuannya mempertajam hukum supaya bisa melangkah menulis lagi, pengalaman semakin lebih baik. Apa yang bisa kamu dapatkan? Contoh dari kamu membuat jus tadi, dari pensil tadi, dari uang yang jatuh, yang diremas-remas, yang dibuka-buka tadi. Yang uang Bapak. Yang uang. Kalau dia yang punya bawah, tapi dia masih punya Orang itu kalau kamu disuruh memilih apel atau jus apel, jus apel lebih enak, lebih bisa menikmatinya. Iya. Terus sekarang perasaannya gimana? Sudah bagus? Sudah lebih bagus lagi? awalnya sih nggak ke sekolah Pak. Kayak Enggak seru. ini kan ini yang kedua. Kalau masalah itu kamu beruntung. Kalau masalah nggak mau sekolah itu beruntungnya begini. Kamu sekolah tinggal berapa bulan? Nggak sampai 5, paling ya 3 bulan. Jadi potong libur, dipotong hari Minggu. Ya kan, Desember bakal ada libur Natal, libur semester, hilang 1 bulan itu. Ditambah hari Minggu-Minggu, 1,5 bulan, belum ada libur. Ya kan, paling tinggal bulan 11, 12 pun separuh, iya kan? Januari pun separuh, Februari, iya kan? 4 bulan. Karena ada yang separuh-separuh, tinggal 3, habis itu ujian. Sudah saatnya kamu memikirkan mau bakal kemana. Bekerja untuk ayah, bekerja misalkan apa, ada Indomaret, ada apa, bikin kuliah cari beasiswa ya sih. Ada yang gitu. Di jadi menurut saya kuliah atau kerja? Mana yang terbesar di harapan saya itu coba dulu. Dicoba. Harapan terbesar saya apa itu bisa dulu. Ya kan? Udah ada sama 100.000 aja milih yang 100, pilih yang besar kan? Ya, jadi harapan terbesar yang bilang apa? Dikejar terlebih di bidang apa? Mungkin itu. Nanti kedepannya kalau Shirley mau ngobrol lagi, mau curhat lagi, kalau saya ada, kan saya kemarin udah bilang, kalau saya ada, Pak pengen ngobrol, suruh bawa bukunya juga nggak bawa, biar saya tuh baca-baca gitu. Maksudnya apa sih? Ya gini tadi, kadang-kadang kita ini hanya membantu orang seperti saya pribadi. Gimana sih orang itu tidak merasa sendiri? Apa? Ya karena kita kadang-kadang orang itu ada dua, ada melihat secara objek, ada subjek. Kalau objek itu secara pribadi, kalau subjek itu secara keseluruhan. Lebih enak dinilai secara keseluruhan. Contoh misal, anak tidak pandai bahasa Inggris, tapi dia pandai matematika. Dia dibenci guru bahasa Inggris, tapi disayang guru matematika. Iya kan? Nggak bisa menilai satu sisi.
selalu dipikirkan prosesnya, mana yang bagus, mana yang tidak. Sebelum bertindak kita berpikir terlebih dahulu. Yang pertama, Tuhan yang menciptakan. Yang kedua, orang tua, pak, emak, keinginannya apa. Dengan dukungan orang tua, kita akan lebih jangan ego, turunkan ya diri sendiri. Ego itu bagus, diri sendiri. Kita punya prinsip, kita punya harga nominalnya, tapi tergantung letaknya di bawah. Toh yang harganya mahal aja kayak sepatu di bawah. Kadang nggak dilihat orang, kadang di foto tuh, klik, kaki kita nggak minat. Iya kan? Ada sesuatu yang mahal itu kadang-kadang disembunyikan. Ya, ada yang mahal disembunyikan itu ada. Bahkan yang harganya yang mahal itu kadang-kadang jarang dipakai. Kenapa? Takut rusak. Iya kan? Terlalu disayang. Kadang-kadang saya aja pakai motor saya itu kadang-kadang kalau musim kering aja, musim hujan nggak saya pakai. Saya takut kotor. Benar nggak? Ya, iya, mungkin. Iya, disimpan dulu nanti ada waktunya. Saat-saat tertentu. Ya, Kondangan, hajatan, ya. Oke, ya. Nanti saya kasih rubriknya, kamu isi aja. Nanti kamu isi apa? Maksudnya nanti ada perasaan kamu ketika kamu konseling itu gimana, enak apa enggak, terus kamu kemajuan kamu sampai mana, itu tetap akan saya lihat ke depannya. Yang jelas sudah kita jatuh, jangan sampai tertimpa tangga, jangan jadi di tempat yang sakit, jangan mulai lagi dan sebagainya. Karena kita melihat dua sisi manusia, nggak ada semuanya baik, nggak semuanya selalu jahat, ya kan? Mungkin seorang pencuri itu terpaksa mencuri karena kebutuhan. Ada orang tua mencuri susu, ibu mencuri susu di Indomaret, ada berita kayak gitu. Apa? Yang salah. Kasihan dia memperjuangkan anak. Tapi kadang-kadang orang hanya melihat dia pencuri, tidak pernah melihat alasannya. Tuh, ya kan? Pahami kan? Jangan jatuh tertimpa tangga. Udahlah. Selesai, kita jatuh ya. Kalau dia mau komunikasi ya kita dengar. Kalau dia tidak mau komunikasi, nggak boleh dendam, nggak boleh apa. Jadi masih punya tempat yang lain seperti cermin, boneka dan sebagainya. Yang kedua, jangan jatuh di tempat yang sama untuk dua kali, apalagi satu kali. Kalau ada apa-apa, cari saya. Air mana masuk nggak, mau ngobrol, mau cerita, ada perkembangan apa, ya? Ada yang punya nggak?